Selamat datang di segmen analisa. Sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan terjadi di Pariaman, Sumatera Barat. Tepatnya adalah menimpa seorang gadis berusia 18 tahun bernama Nia Kurniasari yang ditemukan terkubur di perkebunan kayu di dekat rumahnya sekitar 1 kilometer di Korong Pasang Gelombang, Nagari Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada hari Minggu 8 September 2024 sekitar jam 4 sore. Kita kan sudah melihat ya banyak sekali tayangan yang memberitakan ini, terutama di TikTok, bagaimana perjuangan seorang Nia yang dia harus ngebantu keluarganya untuk jualan gorengan karena dia punya cita-cita yang tinggi ya. Dia ingin lulus kuliah karena ingin merubah nasibnya. Dan dia pun jualan gorengan itu bukan gorengan yang dibuat oleh dia, tapi adalah gorengan dari orang lain. Artinya keuntungannya pun juga tidak seberapa. Lantas siapakah pelakunya? Karena pada saat ditemukan ini kan dia sudah berada dalam kondisi yang sudah sangat mengenaskan ya. Sudah tangannya diikat, kemudian tidak ada sehelai benang pun, dan dikubur begitu saja. Ini ada beberapa orang ya yang muncul nih di TikTok kan ya, memunculkan wajah-wajah, katanya ini adalah pelakunya, terduga pelakunya. Ada berbagai spekulasi yang disampaikan dari pihak masyarakat, teman-teman dan juga keluarganya. Tapi ini mudah-mudahan dari Polres Padang Pariaman ini bisa segera menangkapnya. Tapi ada beberapa petunjuk teman-teman yang akan kita bahas dalam video kali ini. Kita akan bahas dulu adalah kronologinya ya. Jadi kronologinya itu ya pada saat dia ini dilaporkan hilang hari Jumat, 2 hari sebelum penemuan, itu di 6 September 2024. Jadi di hari Jumat tersebut, dia itu terakhir terlihat sedang jualan gorengan itu oleh sejumlah warga. Ada 4 saksi di sini yang sudah melihatnya dan juga diperiksa oleh kepolisian setempat. Itu terlihat sekitar jam 4 sore. Tapi sampai jam 8 malam, ini Nia nggak pulang-pulang. Akhirnya keluarga langsung berinisiatif melaporkan ke kantor polisi, kemudian dicarilah karena ada kayak SOP gitu ya, biasanya kan harus 24 jam dulu baru orang hilang dicari gitu. Berarti kalau hari Jumatnya hilang, kemungkinan besar mungkin Sabtunya nih baru mulai dicari. Jadi pencarian Nia itu sampai hari Sabtu jam 2 dini hari, tapi tidak ditemukan begitu. Kemudian ortunya ini kan orang tuanya ya sudah berpisah kan ya, bapak ibunya sudah tidak satu rumah lagi. Mereka semua sibuk mencari, tapi pada akhirnya ada satu petunjuk gitu kan ya. Ada petunjuk, ada kayak gundukan tanah di sebuah perkebunan kayu, kemudian ada banyak sisa-sisa kayak gorengan, ada kayak tampah yang ngebuat bawa gorengan, terus juga ada kayak pita rambut yang ada di atas gundukan tanah yang sudah ditaburi dengan kayak daun-daun begitu. Pas dibongkar ternyata betul gundukan tanah yang tertutup dedaunan dan ada ikat rambut miliknya itu pas dibuka ya betulan dari Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan bahwa pada saat pertama ditemukan itu luka fisiknya nggak wajar begitu, karena ada juga pada saat dimakamkan tidak berbusana sama sekali dan juga terikat, dan ini sudah indikasi adalah mengarah ke begituan. Nah, kemudian siapakah pelakunya gitu? Di TikTok ini muncul nih foto-foto yang dia adalah pelakunya gitu, tapi belum ada keterangan resmi dari penyidik apakah dia pelakunya atau bukan, tetapi memang ada beberapa spekulasi yang disampaikan oleh sekitar orang dekatnya bahwa memang ada sosok seorang pria gitu yang naksir sama Nia sudah lama, tetapi Nia itu tidak meladeninya. Dia ngomong dengan baik-baik, mohon maaf saya nggak mau pacaran karena saya sedang fokus mencari uang, mempersiapkan diri untuk kuliah saya begitu. Nah, gara-gara hal tersebut mungkin ada yang sakit hati, mungkin pria gitu ya, jiwa patriarki yang masih tinggi ngerasa kalau saya ditolak sama perempuan, habis gitu. Ini sama loh kayak di India kan, sebagian warganya ya itu juga sama loh, hati-hati loh. Di India tuh kan manusianya banyak ya. Ada satu bagian daerah kalau pria naksir sama cewek terus ceweknya menolak, langsung disiram air keras. Itu kan ada liputan yang kalian cek aja di film dokumentari. Dan sepertinya juga di sebagian masyarakat Indonesia, terutama pria, pada saat dia ditolak cintanya oleh perempuan,
itu kayak ada rasa harga diri yang tergoncang begitu. Nah, ini bisa menjadi salah satu dugaan motif yang mengarah ke sana. Terlepas hasil otopsi yang saat ini sudah ada ya dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Padang, ini akan menunjukkan data-data ilmiahnya, terlepas dari dugaan motif tadi. Dari otopsi ini ada dua hal yang akan diketahui. Pertama adalah waktu kematian dan juga penyebabnya, plus juga dengan temuan-temuan luka-luka yang ada di tubuh dari Nia tersebut. Kalau mengenai waktu kematian sih kemungkinan besar ya nggak bisa kita cek apakah beneran di hari Jumat tersebut ataukah beberapa hari sebelumnya. Itu harus dicek ya, karena kan dengan kaku mayatnya dan sebagainya itu bisa dibuktikan berapa jam dia sudah dimakamkan. Mengenai penyebabnya pasti akan dicek juga untuk bagian pribadinya. Mudah-mudahan dari Rumah Sakit Bayangkara Padang, dokter otopsinya aku yakin sudah sangat knowledgeable, mudah-mudahan seperti itu, karena aku nggak ngerti ya. Karena yang kita bahas kasus di Jawa Barat pun, waktu kasus Subang juga ada banyak kendala kan ya, apalagi ini di Padang gitu, yang lebih di daerah, tidak bermaksud merendahkan ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala di sana dan jangan sampai nanti di area pribadinya malah terlewatkan, tidak dicek. Nah, ini menurut aku sih kayaknya jauh lebih well prepare, karena pada saat diotopsi kemungkinan besar kan belum dimandikan ya, belum dibersihkan. Karena kalau sudah dibersihkan, dimandikan, nanti kan bekas-bekas jejak dari pelaku itu akan hilang semuanya, terutama terkait dengan cairan khas pria tersebut yang kalian tahu apa maksudnya. Dan kalau memang foto yang beredar di TikTok ini terduga pelakunya adalah betulan, ya nggak bisa serta-merta ditangkap hanya dengan gara-gara viral fotonya di TikTok, itu enggak, tapi akan dilakukan pengecekan dengan data ilmiah. Coba dicek dari pria tersebut, adakah jejak DNA itu tersisa di tubuh dari Nia. Dan beberapa netizen pun berspekulasi bahwa kemungkinan bukan cuma satu orang, tapi ada 4 orang. Siapakah mereka? Kenapa menyebutkan ada 4 orang di sini? Dan bagi aku pribadi ini satu hal yang sangat menyedihkan sih teman-teman ya. Karena apa ya, kok bisa ya orang setega itu gitu? Kenapa? Ya inilah kalau sudah berpikirnya kriminal gitu. Tapi mudah-mudahan ini segera terungkap. Kita sedang menantikan hasil otopsi resminya seperti apa. Dan mudah-mudahan juga untuk keluarga Nia diberikan ketabahan. Dan kita juga berdoa ini menjadi pelajaran bagi semuanya. Karena kan ternyata kejahatan itu kan terjadi itu malah di lingkungan dekat kita gitu. Tempat tinggalnya Nia kan juga dekat sama tempat penemuannya gitu. Dan pada umumnya kasus seperti ini itu kemungkinan besar adalah ya orang dekat sih, bukan orang yang tidak dikenal sama sekali, karena tidak ada barang-barang yang hilang kan ya, bahkan masih ada sisa uang ditemukan di sana gitu. Jadi kalau motifnya ekonomi kayaknya kecil sekali, tidak ada mengarah ke sana, apalagi juga cuma jualan gorengan gitu. Jadi kemungkinan besar pelakunya adalah orang yang sudah dikenal dan juga orang dekat. Dan memang pada umumnya kasus seperti ini 95% pelakunya adalah orang dekat. Jarang sekali adalah orang yang baru ketemu papasan seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalau ada update terbaru, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar video ini. Kita akan update bagaimana penemuan petunjuk-petunjuk baru yang akan disampaikan ke masyarakat. Dan kita pengen tahu siapakah pelakunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.